pakai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Ya, abnai at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Kaifa halukum ya abnai? Bikhair, alhamdulillah. Khair. Ya, alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang ariyah, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang musabaqah, ya, perlombaan. Ya, sekarang kita membahas tentang al-ariyah, yang artinya adalah pinjaman. Ya, bab mengenai pinjaman. Ya. Secara makna ariyah ini adalah kalau al-i'arah, i'arah itu adalah membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga wujudnya, ya, dengan tetap menjaga keberadaannya. Al-i'arah, ya, al-i'arah adalah membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga wujudnya. Nah, sedangkan al-ariyah, ya, inilah dia tadi, ibahatu naf'in ainin tabqa ma'a istifaihi. Ya, kalau di sini disebutkan bahwa al-ariyah adalah membolehkan orang lain untuk memanfaatkan sesuatu dengan tetap menjaga keberadaannya, wujudnya. Ya. Sedangkan, ya, jadi ini i'arah dengan ariyah, di dalam kitab ini menyebutkan bahwa definisi ariyah ini adalah seperti al-i'arah. Ya. Definisi yang lainnya yang maknanya itu sama, bahwa al-ariyah adalah barang pinjaman. Ya, barang pinjaman yang diambil manfaatnya. Ya, yang diambil manfaatnya. Ya, misalkan contohnya seseorang minjam mobil, ya, dari orang lain untuk keperluan bepergian, ya, untuk melakukan perjalanan. Kemudian sesudah itu dia mengembalikan mobil yang dia pinjam. Nah, ini biasa, ya, pinjam, ya, meminjamkan suatu barang kepada teman. Ini disebut dengan al-ariyah, ya, yaitu meminjam kepada orang lain, yaitu barang, ya, yang kita ambil manfaat darinya. Ya, bisa diambil, bisa difahami ini al-ariyah. Intinya bahwa al-ariyah ini adalah pinjaman. Ya, pinjaman. Nah, al-ariyah, ya, pinjaman ini adalah disyariatkan dan dianjurkan.
Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan. Jadi kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, dan salah satu bentuk tolong menolong adalah memberikan pinjaman ya kepada seseorang, pinjaman barang, meminjamkan sepeda, meminjamkan ya mobil, ya, sepeda motor, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang yang tidak mau memberikan pinjaman. Nah, ini kita bisa baca dalam surah Al-Maun ya, ayat 7, wa yamna'unal ma'un. Mereka enggan memberikan pinjaman barang yang berguna. Al-ma'un itu sebenarnya barang-barang yang harganya murah. Ya, seperti tali. Ada orang minjam tali nggak dikasih sama dia. Minjam ember nggak dikasih. Nah, ini dicela ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sampai Allah menyebutkan sebagai orang yang mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Karena tidak mau menolong orang lain dengan memberikan pinjaman barang-barang yang berguna. Dan barang yang berguna itu harganya murah. Ya, tali, ember, apalagi yang murah. Pulpen, ada orang pinjam pulpen, nggak dikasih. Pinjam setip, iya kan? Nggak dikasih. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pinjam piring, ya. Tak dikasih. Misalkan tetangganya mau minjam sesuatu yang murah dan berguna baginya, itu nggak dikasih. Ya, maka ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa di dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam baju perang dari Sofwan bin Umayyah pada perang Hunain. Ya, Nabi pernah meminjam baju perang dari Sofwan pada perang Hunain. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW itu tidak kebal dengan senjata. Makanya yang kebal-kebal seperti itu, yang mau menunjukkan dirinya kebal dan sebagainya dengan senjata, ya pakai, padahal yang orangnya ini berjubah, jenggotnya panjang, pakai serban, nunjukkan kepada orang lain bahwa dia ditusuk dengan pisau, tidak mengapa. Ini sihir ini. Ini sihir. Ya, ini sihir. Ya, Nabi SAW saja berperang, dia menggunakan pakai baju perang. Dan juga Nabi SAW pernah meminjam seekor kuda dari Abu Talha. Ya, radhiyallahu an. Nah, jadi ariyah, pinjaman ini adalah sesuatu bentuk hal yang dianjurkan, ya, bentuk tolong menolong kita kepada saudara kita. Ya, kalau ada teman kita meminjamkan sesuatu, maka kita berikanlah. Terlebih lagi sesuatu itu adalah sesuatu yang berguna, ya, dan harganya ya itu murah. Ya, maka berikanlah pinjaman. Dan bagi orang yang meminjamnya, hendaknya dia mengembalikannya. Ya, jangan orang yang meminjam lalu kemudian dia tidak mengembalikannya, kelak pada hari kiamat dia bertemu dengan Allah dalam keadaan sebagai seorang pencuri. Jadi orang-orang yang minjam tapi nggak dipulangkan, ya, barang yang dia pinjam ini nanti bertemu sama Allah, dia dalam keadaan sebagai status sebagai orang yang mencuri. Ya. Ya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang syarat-syarat ariyah. Ya, syarat-syarat ariyah
Yang pertama, pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak terhadap hartanya secara syar'i. Dan barang yang dipinjamkan adalah milik pihak yang meminjamkan. Jadi kalau kita minjam, ya kan, kereta. Kemudian ada orang mau minjam kereta sama kita, nggak bisa, karena kereta yang mau dipinjam orang lain ke kita itu adalah kita meminjam dari orang lain. Dia harus izin dengan orang yang memilikinya. Bisa dipahami ini? Apanya tadi syaratnya tuh? Syaratnya itu bahwa pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan sama-sama sah bertindak terhadap hartanya secara syar'i, dan barang yang dipinjamkan adalah milik pihak yang meminjamkan. Jadi orang yang meminjamkan itu, barang yang dia mau pinjamkan itu memang barang milik dia, bukan milik orang lain. Ya. Kemudian yang meminjam dan peminjam dan pihak yang meminjamkan itu sama-sama sah bertindak terhadap hartanya secara syar'i. Kemudian yang kedua, syarat ariyah adalah manfaat barang yang dipinjamkan adalah mubah. Jadi barang yang dipinjamkan itu harus mubah, boleh digunakan. Jadi kalau barangnya yang dipinjamkan itu adalah haram, manfaatnya haram, maka ini tidak sah. Misalkan kita meminjam gitar. Gitar ini kan haram kan, manfaatnya itu haram. Ini tidak sah. Ya, dalam bab pinjam minjam. Begitu juga misalkan bejana emas dan perak, kita meminjamkan bejana emas dan perak kan nggak boleh digunakan untuk makan dan untuk minum, haram. Kita minjam piring emas, gelas emas atau piring perak, gelas gelas perak. Nah, ini haram, manfaatnya haram. Jadi tidak sah pinjam meminjam yang yang manfaat dari barangnya itu adalah haram. Apa contohnya barang-barang yang haram yang dipinjamkan, ya? Itulah seperti alat-alat alat-alat nyanyian, ya, kemudian piring emas, gelas emas. Ini haram kita meminjam kepada seseorang atau memberikan pinjaman. Nah, ini al-ariyahnya, pinjaman yang seperti ini tidak sah karena manfaat barang yang dijadikan sebagai pinjamannya itu adalah manfaatnya haram. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ariyah yang ketiga, barang yang dipinjam itu tetap ada setelah diambil manfaatnya. Jadi kalau minjem barang, ya, tapi ketika diambil manfaatnya habis, seperti makanan, itu nggak sah minjem makanan. Nggak bisa lah minjem makanan, dimakan habis dia. Ya, pinjam meminjam itu barangnya itu ketika dimanfaatkan nggak habis, seperti kereta. Ya kan nggak habis. Ada yang makan kereta kan nggak ada, ya kan?
Tapi kalau minjam apa? Minjam beras. Apa? Minjam beras ya, habis dia manfaatnya. Nggak bisa pinjam meminjam. Sesuatu yang manfaatnya ketika digunakan apa? Habis. Nah, ya. Nah, ini dalam istilah apa ini tidak bisa dikatakan pada permasalahan al-ariyah, pinjaman. Jadi apa saja yang kalau manfaatnya itu diambil habis dia, maka ini tidak sah meminjamkan sesuatu itu yang habis kalau dimanfaatkan. Ya contoh yang paling apa? Makanan, minuman, jus. Oh pinjam ya. Apa namanya? Jus, jeruknya pinjam. Ketika dimanfaatkan, diminum sama dia habis. Mana bisa pinjam, ya kan? Nah, itu tidak sah pinjaman yang seperti itu. Bisa ya? Dipahami ya? Ada 3 syarat dari ariyah itu. Ya. Nah kemudian selanjutnya berkaitan tentang hukum-hukum mengenai ariyah. Ya. Ya. Yang pertama adalah bahwa jelas tadi bahwa ya seseorang yang pertama bahwa peminjam tidak boleh meminjamkan barang yang dipinjamkan karena dia bukan pemiliknya. Nah ini jelas ya. Jadi kita minjam kereta, terus kita mau minjamkan ke orang lain, ya nggak boleh. Kita ya misalkan Ustadz minjam kereta dari Adi, kemudian Ustadz mau meminjamkan kereta ini, ya Ustadz pinjamkan dari Adi, Ustadz mau pinjamkan kereta ini ke Iqbal, ini nggak boleh, karena kereta ini adalah kereta pinjaman. Meminjamkan sesuatu itu yang kita pinjamkan adalah sesuatu yang sudah milik kita. Ya. Yang sudah milik kita. Ustaz. Iya. Ana ingin bertanya, Ustaz. Apa itu? Misalnya pinjam barang tadi, Ustaz. Pinjam 1 botol maduan. Madu nggak bisa, itu habis kan diminum. Tapi kalau diganti iya bukan pinjaman istilahnya. Itu berhutang. Itu hutang. Secara hakikat agama itu namanya kita berhutang. Jadi apa saja yang habis kalau dimanfaatkan maka ini tidak bisa ya dalam permasalahan pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu adalah barang-barang yang kalau digunakan tidak habis. Jadi kalau madu kan kalau dimanfaatkan diminum habis dia, itu bukan pinjaman dalam hakikat agama. Kita berhutang madu sama dia. Gitu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Anasat ya. Nah, demikian pula dia tidak boleh menyewakannya. Kita pinjam kereta, kita sewakan kereta ini ke orang lain, nggak boleh. Kecuali bila pemiliknya memperkenannya, membolehkannya untuk menyewakannya. Ya, kita pinjam kereta, ya. Lalu kemudian pemilik kereta ini membolehkan kita untuk menyewakannya. Nah ini boleh, tapi kalau nggak ada omongan dari dia, maka tidak boleh, ya. Ustaz, Ana mau tanya Ustaz. Iya, apa itu? Misalnya kita mau minjam mobil, tapi dia mengizinkan kita menyewakannya. Apa? Terus kalau menyewakan mobil, kita minjam mobil, kemudian kita mau sewakan mobil itu. Iya, tapi kalau dia pemiliknya itu dibolehkan untuk menjualnya, tapi tanpa persyaratan itu boleh. Iya. Tanpa persyaratan itu boleh. Tanpa pokoknya kalau dia izinkan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau nggak ada izin dari dia,
nggak boleh, haram. Ya, ya, harus dengan izin dari pemiliknya. Ini kan bentuk apa? Bentuk pertolongan. Orang yang meminjamkan mobil ke kita, untuk bantu kita, udah saya pinjamkan sama kamu mobil, udah kamu sewakan, silahkan, nanti hasilnya untukmu. Nah, ini kan dia membantu kita, itu boleh. Tapi kalau nggak ada izin dari dia, kita pinjam, pinter-pinter kita sewakan, haram hasilnya itu. Ya, haram hasilnya itu. Ya, meskipun dia adalah adik kita, iya kan, adik kandung, abang kandung, mungkin apa, nggak boleh, harus dengan izin ya. Nah, kemudian yang kedua, aria, pinjaman adalah amanat di tangan peminjam. Ya, aria, jadi barang pinjaman itu yang diambil manfaatnya itu amanah ya, di tangan peminjam. Dia wajib menjaganya dan memulangkannya dalam keadaan baik seperti sedia kala. Ya, jadi kalau dia melalaikannya, melanggar, ya dia pinjam, bagus ini barangnya, dikembalikan dalam keadaan apa? Nggak bagus lagi, dia harus bertanggung jawab. Ya, dia harus bertanggung jawab. Itu dia. Kemudian yang ketiga, aria, ya pinjaman, barang pinjaman ini, ya pinjaman ini itu bukan akad mengikat. Ya, jadi aria ini dia bukan akad mengikat. Pemiliknya bisa mengambil barang pinjamannya itu kapan dia berkehendak. Ya, kapan dia berkehendak selama tidak merugikan peminjam. Ya, selama tidak merugikan peminjam. Ya, misalkan ada yang minjam kereta. Ya, kalau sampai misalkan dia pergi ke mana? Pergi di tempat yang agak jauh. Nah, di tengah jalan gimana? Diminta keretanya. Nah, ini kan bisa merugikan orang yang meminjam, ya kan? Nah, terakhir dia bisa ya ini jangan sampai merugikan. Tapi kalau tidak merugikan, maka kapan saja itu diperbolehkan diambil oleh pemiliknya. Ya, bisa dipahami ini, anak Ustaz? Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat, bahwa proses peminjaman berakhir. Ya, proses peminjaman berakhir dan barang pinjaman dikembalikan berdasarkan beberapa hal. Ya, ada 4. Ya, barang pinjaman dikembalikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, pemiliknya meminta. Ya, pemiliknya memintanya. Sekalipun peminjam belum mengambil manfaat darinya. Ya, pemiliknya memintanya sekalipun peminjam belum mengambil manfaat darinya. Yang kedua, bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Ya, bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Kemudian yang ketiga,
berakhirnya batas waktu peminjaman, ya, berakhirnya batas waktu peminjaman bila akad peminjaman berbatas waktu. Nah, jadi kalau pinjaman itu berbatas, seminggu misalkan akadnya, ya berakhir pinjaman tersebut, ya, sesuai dengan akad. Yang keempat, kematian salah satu dari kedua belah pihak, ya, karena akad batal dengan sebab hal tersebut. Nah, jadi inilah proses peminjaman itu berakhir, ya, yaitu ketika pemiliknya memintanya, meskipun peminjamnya belum mengambil manfaat darinya. Kemudian proses peminjaman berakhir bila peminjam sudah mengambil manfaat dari barang yang dipinjamnya. Kemudian yang ketiga, berakhirnya batas waktu peminjaman bila akad peminjaman berbatas waktu. Kemudian yang terakhir, kematian. Ya, jadi meninggal dunia, ya, salah satu dari kedua pihak, dari yang memberikan pinjaman maupun yang meminjamkan. Jadi akad itu, karena akad itu batal dengan sebab itu, nah, jadi berakhir dia. Ada yang meninggal, salah satu dari keduanya, ya, dari yang meminjamkan dan begitu juga yang meminjam. Ini dia. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bahwa peminjam dalam mengambil manfaat dari barang pinjaman itu statusnya seperti penyewa. Peminjam dalam mengambil manfaat dari barang pinjaman itu statusnya seperti penyewa. Dia bisa mengambil manfaat untuk dirinya sendiri atau melalui perantaraan wakilnya yang menggantikan posisinya. Ya, hal itu karena dia memiliki hak untuk mengambil manfaat dengan izin pemiliknya. Itu dia, ya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai al-ariyah, ya, mengenai pinjaman, dan ini adalah merupakan salah satu syariat, ya, perkara yang dianjurkan oleh syariat kita. Dan perlu kita ingat bahwa di dalam bab pinjam meminjam, bahwa barang yang dijadikan pinjaman itu adalah barang pinjaman yang tetap ada setelah diambil manfaatnya. Ya, jadi kalau ketika habis dia, ya, ketika diambil manfaatnya, maka ini tidak sah dikatakan sebagai al-ariyah, pinjam meminjam. Ya, seperti halnya makanan, minuman, madu, nggak ada itu pinjam beras, ya kan? Itu hakikatnya apa? Hutang. Ya. Kemudian apa namanya? Minjam madu. Nah, ini kan habis. Maka ini tidak sah, ya. Ini tidak sah dalam pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu adalah atas barang yang apabila dimanfaatkan ia tetap ada. Ya, dia tetap ada. Ya, mungkin sampai di sini saja karena waktu kita sudah selesai. Mudah-mudahan ya kita bisa memahami pembahasan ini. Ya, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.